Jadi tabi'in ini ya, kriterianya plus ya. Jadi di samping dia pernah berjumpa dengan sahabat, ya, levelnya turun satu tingkat ya. Dia pernah berjumpa dengan sahabat ya, dalam keadaan beriman, matinya pun juga dalam keadaan beriman, dan nih plusnya meriwayatkan hadis dari sahabat, berguru langsung kepada sahabat. Jadi kalau sekedar berjumpa, walau sekedar beriman saja, nggak ada satupun hadis yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi, itu nggak masuk kriteria tabi'in. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjat, hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan kitab kita An-Nasa'i Ad-Diniyah, halaman 9 ya, Muqaddimatul Muallif. Sebelum amma ba'du, qala al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Ila an qala wa 'ala at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, jadi setelah pengarang kitab mengawali tulisan ini dengan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian salawat kepada keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Nah, lanjutannya yang sekarang ini wa 'alat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada para pengikut-pengikut mereka. Jadi yang dijadikan ikutan adalah para sahabat, sehingga dikaitkan dengan lahumnya itu, wa 'alat tabi'ina lahum, dan para pengikut-pengikut mereka, pengikut para sahabat, bi ihsanin ila yaumiddin, yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik sampai hari kiamat. Kata-kata sampai hari kiamat ini berlaku untuk semua umat baginda Nabi yang mengikuti para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in. Ini 3 generasi emas dalam sejarah Islam yang Nabi puji, Nabi sebut dalam hadis, khairul qurun qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Zamanku zaman sahabat, yang sesudahnya zaman tabi'in, dan zaman yang sesudahnya lagi zaman atba'it tabi'in. Ini 3 generasi emas yang dalam ilmu hadis disebut dengan tabaqah. Tabaqah ini tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in, kemudian tingkatan atba'it tabi'in. Nah, masing-masing punya kriteria. Kemarin dijelaskan bahwa sahabat Nabi SAW kriterianya atau definisinya adalah man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman.
orang yang beriman kepada baginda Nabi, ya, berjumpa dan melihat baginda Nabi dan wafat pun dalam keadaan beriman kepada Nabi. Ini untuk mengeluarkan dari definisi ini orang munafik. Nah, mereka walaupun melihat Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, bahkan salat bersama-sama Nabi, tapi di hati mereka enggak ada iman, sehingga mereka enggak masuk kategori sahabat. Atau yang beriman kepada Nabi, melihat baginda Nabi tapi murtad, ya, mati dalam keadaan tidak iman, dia pun tidak masuk kategori sahabat, ya. Ini ada seorang penulis wahyu, ya, yang pernah dipercaya oleh Nabi SAW untuk menulis ayat Al-Quran. Kemudian dia pergi ke negeri Ajam, keluar kawasan Mekah. Kemudian dia masuk Nasrani, murtad. Setelah dia murtad, kemudian dia menyatakan kepada orang-orang Nasrani, sesungguhnya kalau Muhammad dapat wahyu lalu saya disuruh untuk menulis wahyu, menulis Al-Quran, maka saya selipin tuh kata-kata saya. Itu bukan murni ayat Quran itu. Pernyataan dia. Akhirnya mati dalam keadaan jasadnya tidak diterima oleh bumi. Nah, ini keluar dari definisi sahabat karena dia mati tidak dalam keadaan membawa iman. Walaupun pernah beriman, walaupun pernah berjumpa dengan baginda Nabi SAW, tapi tidak bisa menjaga imannya sampai kematiannya. Jadi definisi itu fungsinya dua, jami' mani'. Jami' artinya yang menghimpun semua yang masuk kriteria, mani' artinya mengeluarkan yang tidak masuk kriteria. Dia beriman, oke, masuk kriteria sebagai sahabat. Ngelihat Nabi, oke, masuk kriteria sebagai sahabat. Matinya pun dalam keadaan iman, oke, masuk kriteria sahabat. Nah, bagaimana kalau tidak memenuhi 3 syarat tadi? Ya, dia beriman, ya, tapi nggak pernah ngelihat sahabat, nggak pernah ngelihat Nabi, bukan sahabat Nabi. Ya. Dia beriman dan ngelihat Nabi, tapi meninggal dalam keadaan tidak beriman, bukan sahabat Nabi. Ya. Atau dia melihat Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, orang-orang munafik, bukan sahabat Nabi. Kriteria itu, ya, untuk, ya, dijadikan standar penilaian seseorang, apakah dia sahabat, apakah bukan sahabat. Nah, yang kedua, generasi yang kedua disebut dengan tabi'in, ya. Kalau sahabat Nabi cukup modal iman dan berjumpa dengan Nabi, maka otomatis langsung disestempel sebagai sahabat Nabi, walaupun tidak pernah meriwayatkan hadis, ya. Walaupun tidak pernah mendengar satu pun hadis dari Nabi SAW. Mungkin ketika dia lahir, mungkin ketika Rasulullah hidup dia masih bocah, ngelihat Nabi, memang beriman kepada Nabi, iya, tapi enggak satu pun hadis yang dia riwayatkan, tetap masuk kategori sahabat Nabi. Tapi tabi'in tidak demikian. Tabi'in orang yang berjumpa dengan sahabat, dia enggak berjumpa dengan Nabi, enggak hidup sezaman dengan Nabi, atau hidup sezaman tapi enggak sempat ngelihat Nabi, seperti Uwais Al-Qarni, karena tinggal di Yaman. Akhirnya ketika dia datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi, Nabi sudah meninggal dunia. Tapi saat Nabi masih hidup, dia sudah beriman, ya, melalui orang yang datang ke Yaman, tapi enggak sempat ketemu dengan Rasulullah SAW, maka tidak masuk kategori sahabat, tabi'in saja. Nah, jadi tabi'in ini, ya, kriterianya plus, ya. Jadi di samping dia pernah berjumpa dengan sahabat, ya, levelnya turun satu tingkat, ya. Dia pernah berjumpa dengan sahabat, ya, dalam keadaan beriman, matinya pun juga dalam keadaan beriman, dan nih plusnya meriwayatkan hadis dari sahabat, berguru langsung kepada sahabat. Jadi kalau sekedar berjumpa, walau sekedar beriman saja, nggak ada satupun hadis yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi, itu nggak masuk kriteria tabi'in, karena nggak ada satupun hadis yang dia riwayatkan. Jadi syarat ilmu, syarat membawa ilmu, menerima kemudian menyampaikan hadis, itu dari sahabat, maka orang itu layak dikategorikan sebagai tabi'in. Kalau nggak ada tambahan syarat itu, ini saya tabi'in banyak, sahabat Nabi saja ada berapa ribu. Setiap yang berjumpa dengan sahabat Nabi, kalau langsung dapat titel sebagai tabi'in, kebanyakan tabi'in, ya. Maka ditambah syarat, ya, di samping dia berjumpa dengan sahabat, dia juga berguru kepada sahabat, mulazamah, ya,
artinya mengikut, mengaji, dan meriwayatkan hadis dari sahabat tadi. Makanya dalam konteks ini sahabat tabi'in yang kita kenal, yang kita ketahui nggak banyak berbanding dengan sahabat Nabi SAW. Karena tadi definisinya lebih ringan, lebih mudah. Kalau definisi itu misalkan berapa sahabat Nabi SAW yang ikut pada pembebasan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah? Ada 10.000. Itu saja berarti 10.000-10.000-nya itu sahabat Nabi. Kemudian setelah pembebasan kota Mekah, orang Mekah yang kemudian ikut bergabung untuk melanjutkan perang Hunain di bulan yang sama, bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, itu tambahannya 2.000 orang. Berarti pasukan kaum muslimin dalam perang Hunain ada 12.000 orang. Nah, 12.000-12.000-nya itulah sahabat Nabi SAW. Kemudian dalam perang berikutnya ada perang Mu'tah. Ada riwayat mengatakan pasukan kaum muslimin tidak kurang daripada 35.000. Sehingga sebahagian mencatat tidak kurang ada 124.000 sahabat Nabi SAW. Ini tanpa dikecualikan ini. Yang terkecualikan orang-orang munafik saja. Yang tidak terkecualikan, maksudnya sama ada kalanya dia meriwayatkan hadis atau tidak meriwayatkan hadis, tetap masuk kategori sahabat Nabi SAW. Tapi jelas bertingkat-tingkat, ada levelitasnya, ada yang paling mulia, ada yang lebih berjasa. Nah, ada pun tabi'in itu tambahan syaratnya, sehingga untuk bisa mengenal tabi'in itu diklasifikasikan berdasarkan negaranya. Kalau dulu sahabat Nabi tumplek-blek di Madinah, sebagian tumplek di Mekah, sebagiannya lagi nyebar setelah di Madinah, nyebar, ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam, ada yang ke Palestina. Tapi setelah sebelumnya ngumpul di Madinah. Adapun tabi'in, mereka yang tidak perlu datang ke Mekah, tidak perlu datang tabi'in, asal mereka berguru kepada sahabat Nabi yang hijrah ke negeri mereka. Misalkan di Mesir ada Amr bin As radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang jadi gubernur Mesir, diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka orang-orang Mesir yang berjumpa dengan Sayyidina Amr dan sahabat yang ikut bersama beliau masuk kategori tabi'in, walaupun tidak pernah ke Madinah, walaupun tidak pernah ke Mekah, karena berjumpa dengan sahabat. Atau sahabat Nabi yang Nabi utus ke negeri Yaman, ada Sayyidina Mu'az bin Jabal, ada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Nah, di Yaman mereka ngajar itu, bahkan dikatakan faqaha ahlal Iraq. Abu Musa al-Ash'ari memfakihkan orang-orang Irak, artinya membuat mereka pintar dalam ilmu agama, faqih. Nah, maka semua yang berguru kepada Abu Musa al-Ash'ari dikategorikan tabi'in. Yang mengambil riwayat hadis dari beliau dikategorikan tabi'in. Di situ ada Sayyidina Ibrahim an-Nakhai, ada Sayyidina Hammad bin Salama, yang dari situ kemudian lahir mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, begitu juga dengan yang di Mekah, di Madinah ada Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas kemudian nurun kepada murid beliau Sayyidina Ikrimah, Sayyidina Mujahid. Dari murid beliau yang tabi'in itu kemudian nurun kepada atba'i tabi'in, sampai kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda. Abdullah bin Umar juga begitu, nurun kepada murid sekaligus juga hamba sahaya beliau Imam Nafi'. Imam Nafi' nurun kepada murid beliau Imam Malik ibn Anas, mazhab Maliki dari Imam Malik, kemudian kepada murid beliau juga Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi semua ilmu agama itu tersambung secara kontinu, enggak terputus sama sekali. Ini bisa dideteksi, ini ngaji sama siapa, ini berguru dengan siapa, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Enggak ada yang terputus. Semua ilmu, ilmu qiraatnya, baca Qur'annya, itu nyambung terus. Nabi ngajarin Sayyidina Ubay kemudian ngajarin sahabat-sahabat yang lain. Nah, sahabat yang lain kemudian mencar. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As, yang kemudian mereka transfer ilmu kepada generasi sesudahnya tabi'in. Begitu seterusnya sampai kepada ulama-ulama qiraat,
ada riwayat Hafiz an Asim, kemudian ada riwayat Ibn Katsir, ada riwayat Qalun. Itu dari segi ilmu qiraatnya, ya. Fikih juga begitu, tafsir juga begitu. Semua ada turunannya. Nah, di sini terlihat andil dan peran besar ulama-ulama tabi'in untuk menyebarkan ilmu agama. Para sahabat Nabi punya keterbatasan, ya. Mereka sebelumnya fokus di Madinah, hanya sebahagian saja kemudian berpencar itu, ya. Ada yang hijrah tadi, ada yang hijrah ke Mesir seperti Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam atau Syria, ada yang ke Palestina dan seterusnya. Nah, mereka lah yang kemudian jadi cikal bakal ulama yang ada di kawasan itu, ya. Jadi kalau di Yaman misalkan ada Sayyidina Tawus, ya. Dia nggak ngaji ke Mekah, dia nggak ngaji ke Madinah, dia ngaji kepada sahabat Nabi yang datang ke negerinya, ke Yaman. Nah, ya. Ada Imam Lais bin Sa'ad, itu sezaman dengan Imam Malik, ya. Dan sezaman juga dengan Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i nggak sempat berjumpa dengan beliau, ya. Ulama-ulama Mesir itu ngaji kepada ulama tabi'innya, kemudian ulama tabi'innya ngaji kepada sahabat yang datang ke Mesir, ya. Nah, di Yaman juga begitu. Ada Sayyidina Abu Musa, ada Sayyidina Mu'az, ada Sayyidina Abbad bin Bashir. Bahkan sahabat-sahabat itu sebahagiannya meninggal di tempat pengasingan mereka atau di tempat baru mereka. Jadi Abbad bin Bashir itu sahabat Nabi yang dimakamkan di Yaman. Nah, itu sebahagiannya balik lagi seperti Sayyidina Mu'az tadi, ya. Nabi pesanin, "Hai Mu'az, aku utus kamu ke negeri Yaman, ya, sebagai dai, sebagai alim, mengajarkan agama. Kalau nanti kamu balik, ya, bisa jadi kamu akan ngelewatin kuburanku." Nanti nggak ketemu lagi sama Nabi, ya. Itu Nabi nyatakan sebelum diberangkatkan Sayyidina Mu'az, "La'allaka la talqani ba'da ami hadza." Bisa jadi ini pertemuan terakhir kita. Bayangin, diutus tapi dipesenin begitu, engkau nggak bakal ngelihat aku lagi. Nah, ketika Sayyidina Mu'az balik ke Madinah, Rasulullah sudah meninggal dunia. Nah, pesannya sebelum berangkat begitu, "La'allaka la talqani ba'da ami hadza." Sebahagian yang diutus oleh Nabi seperti Sayyidina Ali, ya, diutus ke negeri Yaman, tapi ketika balik lagi ke Madinah masih sempat nemuin baginda Nabi SAW, ya. Nah, bahkan kalau Sayyidina Mu'az walaupun balik nggak ketemu Nabi, tapi kuburnya tetap di Madinah, ya. Sedangkan Abbad bin Bashir tadi, ya, di samping dia hijrah ke Yaman, dia pun juga wafatnya di Yaman. Nah, ini mereka para tabi'in. Nah, sebagaimana para sahabat Nabi ada levelitasnya, ada tingkatan-tingkatannya. Siapa yang paling afdal, siapa yang paling mulia di antara mereka? Nah, tabi'in juga begitu, ya. Dari sekian banyak ulama-ulama tabi'in, nah ini ulama membuat tingkatan-tingkatannya, ya. Siapakah tabi'in yang paling afdal? Afdalut tabi'in. Karena banyak pertimbangan, yang satu menimbang dari sudut ini, yang satu menilai dari sisi ini, akhirnya keluar atau muncul beberapa nama yang dijagokan oleh beberapa ulama. Ada yang berpendapat, ya, afdalut tabi'in, seafdal-afdalnya tabi'in adalah Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib dari sekian banyak tabi'in, yang terbanyak gurunya dari kalangan sahabat Nabi adalah Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau mendapati semua sahabat Nabi SAW, dari khulafa Rasyidun yang 4, Abu Bakar dia ketemu, Umar dia ketemu, Utsman dia ketemu, Ali dia ketemu, dan juga 6 yang menggenapi 10 yang dijamin surga oleh Nabi dia ketemu. Abdurrahman bin Auf, ya, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. 6 orang ini melengkapi yang 4 khulafa Rasyidun, yang ke-10-nya dijamin surga. Nah, Sayyidina Sa'id nemuin semuanya, artinya ngambil riwayat dari semuanya, berguru kepada semuanya. Dan ini tidak terkumpul dengan tabi'in yang lain. Maka dikatakan sebagian ulama, gurunya Sa'id bin Musayyib itu tidak kurang daripada 200 orang sahabat Nabi SAW. Ini yang terbanyak dari kalangan ulama tabi'in. Nah, hampir semua ilmu-ilmu yang diadopsi dari para sahabat Nabi
itu turun melalui jalur Sayyidina Sa'id bin Musayyib, karena gurunya paling banyak, ya. Karena gurunya paling banyak, ya. Nah, di samping beliau murid utama beberapa sahabat pentolan, ya, pembesar sahabat seperti Sayyidina Abi Hurairah, perawi terbanyak, ya. Nah, murid utamanya Sayyidina Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala. Yang kedua, atau pendapat yang kedua berpendapat bahwa, ya, tabi'in yang paling afdal adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni, ya. Ini nama yang, ya, agak populer, ya, sering diceritakan, sering disebutkan, karena memang tersebut namanya oleh Rasulullah SAW. Karena Sayyidina Sa'id tidak tersebut namanya oleh Nabi, karena memang tidak sezaman dengan Nabi. Sedangkan Uwais Al-Qarni sezaman dengan Nabi, tapi nggak sempat ketemu Nabi, ya. Kata Nabi SAW, ada seseorang bernama Uwais, ya. Afdalut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Seafdal tabi'in seseorang yang bernama Uwais, ya. Cuma dia nggak sempat berjumpa dengan kita, dengan Rasulullah, karena baktinya kepada ibunya, ya. Ketika dia sudah masuk Islam di tangan seorang sahabat Nabi, dia pengen ketemu Rasulullah langsung, ya. Maka dipersiapin itu, ibarat kata kudanya disiapin, bekalnya disiapin. Ketika udah mau nunggangin kudanya, dia hidup hanya bersama dengan ibunya. Ibunya sebatang kara sama dia itu. Dikatakan oleh ibunya, mau kemana Uwais, ya, mau ketemu Rasulullah, nanti kalau ketemu balik lagi katanya. Terus kata ibunya, siapa yang nanti ngurusin saya, ya, urusan apa-apa ngandelin Sayyidina Uwais, karena udah tua ibunya. Akhirnya turun lagi dari kuda, nggak jadi berangkat. Turunin lagi bekal-bekalnya, dia bakti kepada ibunya sampai ibunya meninggal dunia. Dan itu sisi yang dipuji oleh Rasulullah SAW, karena kebaktiannya kepada ibunya, ya, dia bertahan untuk tidak berjumpa dengan kami, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, setelah ibunya meninggal dunia, barulah kemudian dia berangkat ke Madinah. Tujuannya ingin ketemu Rasulullah. Ternyata, ya, jangankan baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti baginda Nabi saja sudah meninggal dunia. Beliau datang di zaman Sayyidina Umar, ya. Itu pun ngikut kafilah haji, ya. Nggak punya duit berangkat ke Madinah dari Yaman, ya. Kalau sekarang, ya, naik bis, ya, itu perjalanan 2 jam lewat darat, ya. Kalau zaman dulu naik onta bisa berhari-hari, ya. Nggak punya duit, ya, untuk bisa berangkat. Akhirnya ada kafilah yang ingin berangkat haji, beliau nawarin untuk melayani mereka. Kalau bawa onta, yang nyariin makanannya, yang nyiapin, segala sesuatunya, minumnya, dia dengan upah dia boleh ikut rombongan, ya, ikut jamaah, gitu. Nah, yang jamaah itu ketika berkumpul setelah selesai haji, mereka pengen ketemu dengan khalifahnya Sayyidina Umar, pengen ketemu presiden, ya. Nah, saat itulah Sayyidina Umar bertanya, apa semua rombongan Yaman udah kumpul? Kata beliau, kata mereka ini udah, ya. Ditanya satu-satu namanya, fulan. Kemudian beliau bertanya, ya, ada nggak di antara kalian yang namanya Uwais, ya. Nah, kata pimpinan rombongannya, kenapa Tuan nanyain dia? Udah cukup, kami ini perwakilan dari orang-orang Yaman. Uwais itu hanya pelayan kuda kami, pelayan onta kami, tukang ngasih makan, tukang ngasih minum, tukang nyiapin keperluan kami. Kata beliau, panggil dia, ya. Jadi kalau lagi ketemu, ontanya diangonin sama dia. Dia ngangonin onta, ya. Nyari rumput, nyari kasih minum, gitu, ya. Ya, urusan ketemu sama pejabat dia nggak diajak, ya, namanya pembantu, ya, pelayan. Nah, ketika dipanggil, ya, Sayyidina Umar nanya secara detail sesuai dengan ciri-ciri yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Namanya Uwais, ya, dari suku Qarn, ya, sehingga namanya Uwais Al-Qarni. Kemudian dia berasal dari kampung namanya Murad, ya. Dia punya seorang ibu yang dia berbakti kepadanya dan sekarang udah meninggal, ya. Dan dia punya tanda, ya, tanda penyakit, bukan tanda lahir, ya, tanda penyakit. Dulu pernah kena cacar, ya. Ketika kemudian Allah beri kesembuhan, dia minta kepada Allah, ya Allah, sisain bekasnya, ya, supaya saya selalu ingat nikmat sehat,
sehingga semua bekas sakitnya hilang, illa maudi dirhamin, kecuali seukuran uang 1 gobang, ukuran logam, bekas cacar, yang kalau melihat itu beliau ingat nikmat sehat, karena dahulu pernah sakit parah, sakit cacar. Nah, kata Sayyidina Umar, ente punya tanda bekas penyakit? Punya. Jadi data yang disebut dan diceritakan oleh Rasulullah persis ada pada orang ini. Nah, kalau begitu, tolong doain saya. Tolong doain saya. Ini satu rombongan bingung, kok presiden minta doain sama pembantu kita, sama pelayan kita. Nah, jadi kata Sayyidina Uwais, justru yang lebih pantas saya yang didoain. Saya nggak pernah ketemu Nabi, Tuhan sempat ketemu Nabi. Kata Sayyidina Umar, ini pesan baginda Nabi, ini wasiat baginda Nabi. Kalau kalian ketemu nanti dengan si Uwais itu yang diceritakan sama Nabi secara detail, mintakanlah dia supaya beristighfar buat kalian. Fas'aluhu ayastaghfira lakum, minta kepada dia supaya beristighfar buat kalian. Itu pesan Nabi itu, bukan aneh yang minta. Pesan Nabi. Dia juga nggak boleh nolak, Nabi yang menyuruh. Nah, akhirnya Sayyidina Uwais radhiyallahu anhu kemudian memohonkan ampun untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Riwayat lain, Sayyidina Umar bertemu dengan Sayyidina Ali dan menjumpai Sayyidina Uwais Al-Qarni. Nah, ini kata mereka, ini dalil karena ucapan Nabi langsung, sa'afdal tabi'in orang yang bernama Uwais. Tapi kalau dilihat dari segi manfaatnya, Uwais ini orang saleh. Uwais ini wali min awliyaillah, tapi bukan orang alim yang menyebarkan ilmu agamanya. Beda dengan Sayyidina Sa'id bin Musayyib tadi yang berguru kepada 200 orang sahabat Nabi, dan dialah yang menjadi cikal bakal 4 mazhab. Dia mentransfer ilmu kepada atba'i tabi'in terus sampai akhirnya lahir imam-imam mazhab, sebahagian besarnya dari fikihnya Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Nah, dari segi manfaat beliau lebih banyak manfaatnya berbanding dengan Sayyidina Uwais, walaupun wali, walaupun orang saleh, tapi enggak berinteraksi langsung untuk ngajarin orang. Doain orang iya tadi itu, bekas-bekas atau kesan-kesan dari karamatnya iya. Nah, yang ketiga, yang diyakini sebagai afdhalut tabi'in, Sayyidina Sa'id bin Jubair rahimahullah taala. Sayyidina Sa'id bin Jubair itu yang tinggal di Madinah, hidup sezaman dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini yang disebut, kalau tadi Sa'id bin Musayyib itu keilmuannya, Uwais Al-Qarni itu keberkahannya. Nah, Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala itu terkenal dengan doanya, terkenal dengan doanya, doa yang mustajab. Sayyidina Uwais juga begitu. Nah, Sayyidina Sa'id bin Jubair ini lebih dominan. Beliau ini disebut dalam biografinya oleh Sayyidina Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Sifatus Sofah. Jadi beliau pernah bermasalah dengan seorang perempuan tua yang mengklaim tanah milik Sayyidina Sa'id bin Jubair. Jadi kata perempuan ini tanah saya, diakuin, padahal itu tanah Sayyidina Sa'id bin Jubair. Nah, akhirnya ketika diadukan kepada pejabat setempat, Sayyidina Sa'id bin Jubair dipanggil. Ini betul tanahnya milik wanita tua ini? Bukan, ini tanah saya. Nah, jadi karena zaman itu enggak ada hitam di atas putih, hitam di atas putih. Nah, akhirnya kata Sayyidina Uwais, udah sekarang untuk menentukan siapa yang benar, modal saya cuma satu, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kanat kadzibah fa'ami basaraha. Nah, ya Allah, kalau wanita ini bohong, butakan matanya. Waqtulha fi ardiha, dan matikan dia di tanah yang diklaim tadi itu, di tanah yang diaku-akuin itu. Nah, kemudian nggak lama sudah itu wanita itu ngeraba-ngeraba, kagak bisa ngelihat. Kenapa di mata saya ini? Kenapa mata saya ini? Kemudian waktu dia jalan di tanah yang dia akuin tadi, nyerobos masuk ke dalam lubang, kemudian mati dalam keadaan hina. Nah, sama dengan kejadian yang dialami ketika Sa'id bin Jubair ini dihukum mati oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur Madinah ketika itu, gubernur yang zalim.
Jadi ketika akan dibunuh, Sa'id bin Jubair ditanya, "Masmuka, siapa namamu?" "Sa'id, nama saya Sa'id." Sa'id secara bahasanya orang yang bahagia. Kata Hajjaj, "Bal anta syaqi." Enggak, ente orang yang celaka. Sa'id diganti sama syaqi. Anak siapa ente? Jubair. Jubair artinya orang yang menyejukkan hati, orang yang selalu menyenangkan hati orang. Sama Hajjaj diganti, enggak, babe ente Kusair. Kusairnya sering matain hati orang, sering ngecewain orang. Diganti-ganti nama orang, babenya diganti namanya. Kata Sa'id bin Jubair, "Ummi a'lam bi ismi." Ibu saya lebih tahu siapa nama saya. Kalau ente mau ganti-ganti silahkan. Yang namain saya bukan ente, kasarnya. Udah. Akhirnya karena nggak mau mengikuti keinginan gubernur yang zalim ini, mungkin ya, melegalisasi kemaksiatan gitu ya. Akhirnya diputuskan, saya akan bunuh kamu. Ketawa Sayyidina Sa'id. Kenapa yang diketawa? Saya ancam mau saya bunuh, malah justru ketawa. Kata Sa'id, "Nah, ya, ajibtu min jur'atika 'ala Allah wa hilmillahi 'alaika." Saya merasa heran sehingga saya ketawa. Betapa beraninya kamu kepada Allah, tapi betapa sabarnya Allah ngadepin kamu sih. Nggak diapa-apain orang sezolim ente. Udah ribuan yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, tapi langgeng aja kekuasaannya gitu. Nah, lancar aja urusannya, nggak ada masalah. Padahal udah puluhan yang dibunuh. Bahkan sebagian riwayat mengatakan 250 ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Tapi tetap aja masih langgeng. Maka Sa'id bin Jubair ketawa. Ya Allah, zolimnya ente luar biasa, tapi diulur sama Allah, nggak diapa-apain. Nah, akhirnya udah, saya bakal bunuh kamu. Nah, ketika dengar dia akan dibunuh, karena memang Hajjaj udah megang pedang oleh pemimpin yang zalim, nggak pakai tempat eksekusi, di dalam istana dibunuh langsung untuk menunjukkan kengeriannya gitu. Nanti kalau mau bunuh ente ini, ane nggak perlu bawa ke tempat yang di sini di depan ane langsung dibunuh gitu. Ketika dengar si Hajjaj ini akan membunuhnya, langsung dia ngadep kiblat, biar mati dalam keadaan ngadep kiblat. Maka kata Hajjaj, "Hawiluhu anil kiblat," palingkan dari kiblat supaya mati dalam keadaan tidak ngadep kiblat. Nah, karena diantara tanda orang mati su'ul khatimah itu ketika dimasukkan ke dalam kubur, mukanya bakal berpaling dari kiblat. Walaupun ketika dimakamin diarahin ke kiblat. Ya, baru aja dikubur langsung berpaling dari kiblat, waliyadzubillah. Nah, ini yang diijazahkan oleh Syekh Hasan Masyad. Syekh Hasan Masyad itu gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, dia katakan di antara tanda orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah itu mukanya berpaling dari kiblat. Cuman kan kita nggak tahu, udah dikuburin kondisi tertentu yang nggak tahu tadi itu. Nah, ya. Kemudian ketika dipalingin dari kiblat, ya, beliau membaca ayat Al-Quran, "Fahaitsu ma tuwallu fatsamma wajhullah." Kemanapun kamu menghadap, disitulah ada Allah. Jadi nggak harus kita menghadap kiblat supaya kita menghadap Allah. Ya. Itu kalau kiblat posisi yang paling istimewa, yang mulia ngadep ke kiblat. Tapi bukan berarti kalau nggak ngadep kiblat kita berarti nggak menghadap Allah. Ya. Jadi itu ayat Quran jelas, walillahil masyriq wal maghrib fahaitsu ma tuwallu fatsamma wajhullah. Milik Allah lah arah barat dan arah timur, dan kemana kamu menghadap disitulah ada Allah. Hajjaj kan bingung, dipalingin dari kiblat, pakai dalil lagi ada ayatnya. Nah, kata Hajjaj bin Yusuf, udah tundukin ke bawah, biar nggak ngadap kemana-mana, tundukin ke bawah. Dibaca lagi ayat Al-Quran, minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan, kemudian di atas tanah kamu dihidupkan, dan ke dalam tanah kamu bakal balik lagi. Ini ngadepin ke tanah nih. Ada aja jawabannya. Akhirnya dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tadi. Nah, setelah dibunuh, darahnya nggak berhenti keluar, terus-terusan keluar sampai membasahi istananya. Ini Hajjaj bingung. Ini satu orang berapa liter sih darahnya? Tapi kok gak bisa berhenti keluar darahnya terus. Maka ditanya ulama, kenapa kok darahnya kagak habis-habis nih, hampir banjir istana saya. Dia katakan karena dia tidak menghalalkan darahnya untukmu. Dia nggak salah apa-apa kamu bunuh, dan dia mengatakan ya Rabb, saya tidak halalkan darah saya untuk dia.
Ya nggak ada alasan saya dibunuh. Gitu. Akhirnya setelah dikeluarkan jasadnya, dibersihkan darahnya, semenjak itu malam-malam Hajjaj itu beliau nggak lewat dari 3 malam. Setelahnya dia mati. Karena semenjak membunuh Sa'id bin Jubair, setiap tidur dia berasa ada orang yang narik kakinya sehingga nggak bisa tidur. Sehingga selalu dia teriak-teriak, "Mali wali Sa'id, mali wali Sa'id." Kenapa ini kok Sa'id begini amat sama saya? Udah mati masih aja gangguin saya gitu. Nggak bisa tidur. Tarik-tarik, akhirnya mati kecapean. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, beliau ini yang masyhur dengan doa yang mustajabnya. Jadi suatu saat dia pulang ke rumah, bininya biasanya kalau dia pulang diberi salam, bininya nyambut, "Waalaikumsalam." Ini dari sejak pintu gerbang beri salam nggak ada yang nyambut. Ya. Masuk pintu rumah nggak ada yang nyambut. Ya. Buka pintu kamar nggak juga ada yang nyambut. Salam berkali-kali nggak ada yang jawabin. Ketika masuk kamar ada bininya lagi cemberut. Pantesan salam kagak dijawabin. Lagi di dalam cemberut lagi. Nah, pasti ada yang nggak beres nih katanya. Biasanya wanita ini salehah, baik, kok bisa berubah begini? Kalau sekarang sih banyak faktor yang bisa merubah ya, keluarga kita, anak istri kita. Ya mungkin karena HP, mungkin karena tontonan di TV. Ya. Cemberut aja ngapa ngelihat iklan di TV. Minta dibeliin ini, minta dibeliin itu. Nah, ini zaman itu kan kagak ada tontonan-tontonan begitu. Nah, maka Sa'id bin Jubair yang tadi doanya mustajab, ya, angkat tangan yang beres, aneh nggak perlu tanya sama bini kenapa begitu. Nah, tapi saya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Allahumma man afsada alayya imraati fa'ami basaraha. Udah to the point aja dah. Ya Allah, siapa nih yang ngerubah karakter istri saya, butain matanya. Udah main butain aja mata orang. Ya. Rupa-rupanya saat Sayyidina Sa'id bin Jubair keluar rumah, tetangganya datang main ke rumah bininya, ngomong, ya, suami kamu tuh deket sama gubernur, ya, sedangkan kehidupan kamu terlalu sederhana. Padahal kalau suami kamu mau, pasti difasilitasi sama gubernur. Mau apa? Kendaraan, rumah ya, yang pantesan dikit, ya, makanan yang enakan dikit, pakaian, ya, minta dong sama laki. Jangan diem aja dikasih begini, iya, dikasih begini, iya. Nah, tadi cemberutnya karena dia merasa, iya juga ya, laki saya deket doang sama pejabat, tapi kehidupan begini-begini aja. Nah, itu yang nggak dipakai dikorek sama Sayyidina Sa'id bin Jubair tadi. Cuma minta kepada Allah, ya Allah, siapa yang merusak istri saya, yang tadinya baik-baik aja, ya, happy aja melaki, tiba-tiba jadi begini nih, butain matanya. Nah, tetangga yang tadi bertamu, yang tadi ya, yang gosip, ya, sama si bininya ini, lagi di rumah ngerasain kok pandangan saya kayak rabun-rabun ini. Nah, dia sadar bahwa, nah, jangan-jangan gara-gara Sa'id nih, karena bininya saya provokasi, langsung cepet-cepet datang ke rumah Sa'id, minta maaf, ampunin saya, ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Ya. Nah, jadi buta kasar itu. Nah, ini dicatat oleh ulama dalam biografi Sayyidina Sa'id bin Jubair, karena memang di antara orang yang doanya masyhur diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu 3 orang ya, tabi'in yang diantara nama-nama tabi'in yang masyhur ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wallahu a'lam.